Maksud Jumat Curhat adalah membuka ruang atau membuka akses jaringan. Nah, setelah nanti Jumat Curhat ini ada poin-poin yang kami akan harapkan engkau kerong permasalahan-permasalahan nanti yang bapak-bapak, ibu-ibu akan mau sampaikan. Ya, saya selaku Kapolres Wajo akan bertindak secara profesional. Ya, Pak, apakah Bapak bisa membantu kita berkoordinasi dengan unsur Forkopimda? Kenapa tidak, Pak? Contoh-contoh jembatan yang menghubungkan desa A dengan desa B. Ini Pak kena bencana kemarin. Bapak kan datang di sini, Pak Kapolres kan unsur Forkopimda. Apakah kita bisa menyampaikan itu? Bisa, Pak. Ya. Nanti Kapolres menyampaikan kepada forum komunikasi daerah tersebut. Bisa paham, Pak? Yang berikut lagi ya khusus kepada unsur pemerintah, mulai dari Pak Camat sampai dengan lurah, khususnya Pak Desa. Lurah desa itu beda, Pak. Kalau desa dipilih oleh masyarakatnya, banyak masyarakatnya. Makanya kepala desa itu, Pak, mohon maaf, harus lebih proaktif. Ya, nagali permasalahan itu yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bahkan permasalahan-permasalahan, mohon maaf, yang bisa timbul di dalam rumah tangganya masyarakatnya, Pak Desa wajib bisa memahami. Faktor penyebab awal kenapa bisa dia seperti itu rumah tangganya misalnya. Oh, enggak masalah nunda Pak kue pekelek kaina. Itu. Begitu nanti ada tindak pidana, Pak Desa bisa memberikan informasi kepada penyidik atau pihak kepolisian, Polsek maupun Polres. Itu maksudnya di situ. Bahkan kalau ada potensi-potensi di luar nalar kita, contoh ya yang bisa membuat kegaduhan Kamtibmas, ada misalnya binatang buas masuk di desa ini, harus ada polisi situ, Pak. Ya. Poin yang berikut, peran tentunya tidak terlepas program-program pemerintah pusat maupun sampai di desa, tolong disepakati. Ya. Apa yang bisa membuat gaduh di kampung tak? Misalnya kita melaksanakan kegiatan-kegiatan syukuran, misalnya nih Pak. Ya. Jam-jam tertentu tolong disepakati Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek sampai Pak Desa. Contoh, ada warga tak mau hakikah, rumahnya di dekatnya masjid, misalnya ini Pak. Waktu hakikahnya itu jam makan siang sampai selesai. Kan begitu biasa ya? Mendekati pada asar. Nah, itu tugasnya tadi itu, Pak. Engkau tahu nih tugasnya Babinsa, Babin Kamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama. Tabe yang punya hajat. Itu kan mau ajan dulu. Hentikan sejenak musik tak. Ini namanya ini. Bisa dipahami? Nah. Contoh lagi, waktu saya berdinas di Kabupaten Maros, sebelum jadi Kapolres di sini, saya menjabat Kapolres di Maros, di tempat kelahiran saya di kampungku. Ya, karena namanya kampung tak sendiri, berarti ada beberapa potensi-potensi yang bisa membuat pertanyaan kegaduhan misalnya. Nah, pada saat itu saya panggil Pak Kapolsek Bantimuru. Pada saat itu Pak, tahun kemarin itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Pak Kapolres, Komandan, biasanya begini. Ini berbicara biasa. Akhirnya saya membuat forum komunikasi, Pak. Tolong sarana prasarana
kita aktifkan, ya. Unsur tripikata itu tolong diaktifkan. Maka mereka melakukan forum unsur tingkat kecamatan, membahas itu Pak. Apa yang dibahas? Kesepakatan. Nah, itu karena di Maros itu Pak luar biasa kalau bikin hajatan. Wih. Akhirnya kita sepakat, ya, untuk kegiatan acara ini misalnya ditentukan jamnya. Nggak tahu di sini begitu apa enggak. Malam berakhir misalnya pukul 10 atau pukul 11.00. Disepakati. Setelah disepakati ini dihargai Pak. Yang namanya sudah berforum komunikasi, bermusyawarah, berarti keputusan itu bukan diambil sepihak. Betul begitu ya? Angkat tokoh masyarakat. Nah, karena potensi itu Pak lahirnya dari informasi masyarakat itu, elemen-elemen terkecil masyarakat. Inilah gunanya cuma curhat ini. Apa permasalahan yang ada di sini? Ya. Sehingga lahirlah kesepakatan itu dibubuhi tanda tangan. Sampai sekarang Pak tidak ada yang melanggar itu. Melanggar diproses. Ya. Dan yang punya hajatan itu dia menghargai MOU itu. Waktu saya di Maros seperti itu Pak. Nah, inilah salah satu saya kasih contoh. Kenapa? Karena kehidupan itu bermasyarakat pasti mempunyai kebutuhan beraneka ragam, bermacam-macam kepentingannya situ. Dilihat lagi mohon maaf golongannya. Ada namanya golongan-golongan yang ada di tengah-tengah masyarakat, kita bisa lihat. Mungkin di situ golongan yang bisa kita jadikan panutan, ya, Bapak ketua apa namanya, mungkin apa namanya di sini kecamatan, kalau di kabupaten MUI misalnya, di sini apa namanya. Nah itu yang harus kita junjung tinggi itu marwahnya itu. 33.000 Pak. Jadi satu kali naik piket ini Polsek Belawa, 3 orang ini mengawasi telu 10 tahu. Coba kira-kira masuk rasional itu Pak. Yang punya masyarakat Pak Bupati, yang punya masyarakat Pak Desa. Kita ini unsur-unsur di pemerintah ini mendukung semua itu Pak. Ada banyak misi dan visi. Ada kemana itu kepentingan? Kepentingan sandang, pangan, papan, ada semua Pak di situ. Bisa dipaham? Ya, panjang lebar Bapak Kapolres menyampaikan prolog ini dikandung maksud harapan Kapolres waktu yang sesingkat efisien ini bisa kita gunakan, dan mohon maaf bukan hanya hari ini saja, materu ya terus kita lakukan. Ya. Setelah di Belawa kita loncat lagi di kecamatan mana. Nanti kita endingnya setelah 14 kecamatan saya evaluasi kira-kira potensi garis merahnya apa ini di Kabupaten Wajo atau di Polres Wajo ini yang mendominasi. Apa ini yang mendominasi ini? Dirumuskan lagi sama Kapolres itu Pak, sama perangkat-perangkatnya, dibantu atau didampingi oleh kasat-kasat opsnal, mulai kasat Bimas lakukan penyuluhan, ya, di Kabupaten Wajo 14 kecamatan terindikasi tindak pidana mendominasi tindak pidana khusus lex spesialis, misalnya seperti ini. Kasat narkoba masuk situ, jangan cuma nangkap, buatkan penyuluhan, kolaborasi, koordinasi dengan unsur-unsur pemerintah. Itu maksudnya Pak. Itu unsur pemerintah ini, ada Pak Camat, ada Pak Lurah, Pak Desa. Siapa yang jadi narasumber? Kalau berbicara contoh kasat narkoba, terkait narkoba, kasat narkoba. Di mana forumnya itu? Bukan forum-forum tertentu Pak. Kalau forum terbuka, apakah kita di sekolah-sekolah? Itu.
di kecamatan Belawa mendominasi misalnya pengguna kendaraan yang tidak menaati peraturan lalu lintas. Kapolres lagi perintahkan Kasalantas. Kolaborasi, koordinasi, kolaborasi dengan unsur pemerintah, camat, lurah, desa. Adakan penyuluhan. Ya. Itu Pak, betapa beratnya tugasnya polisi. Dan perlu kita pahami, polisi itu tidak pernah libur Pak. Dia gak libur, tidak pernah kantor polisi tutup. Itu. Jadi Pak Kapolres kapanpun dihubungi melalui stafnya, tidak ada cerita itu Pak. Namun ini tadi, mohon maaf bukan kami kendala, itu menggunakan curhat. Ini salah satu curhat ini. Curhat ke Kapolres, anggotanya cuma 400 orang lebih Pak, 418. Itu sudah dibagi 14 polsek. Jadi satu polsek itu ada yang 10, ada 15. Contoh Pitung Panua yang tadinya harusnya itu anggota di polseknya 120-an, dia cuma 18 orang atau berapa orang? 16 orang. Coba, jauh sekali Pak. Nah, contoh ini Pak, di tengah-tengah kita Polsek Belawa jumlahnya 11 orang. Dia harus melayani, melindungi, mengayomi masyarakat. Masyarakatnya kurang lebih 33.000 jiwa. Coba nih Pak, ekona saya dia ada api. Betul ya? Baru situ tuntutan masyarakat harus profesional. Oke Pak? Ya. Jadi Padam Pengaka, KB, mari kita sama-sama memelihara Kamtipmas di wilayah kita, di wilayah hukum kita, khususnya di Kecamatan Belawa ini. Harapan daripada pimpinan kami, mulai Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, sampai dengan Bapak Kapolres, sampai dengan Bapak Kapolsek, itu pelayanan, pelindungan, pengayoman masyarakat, program-program di pemerintahan bisa berjalan. Saya langsung saja kepada diskusi ini. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolres terkait dengan hajatan-hajatan, ya. Jadi kami sudah pertemuan beberapa kali terkait dengan hajatan atau izin keramaian dan lain sebagainya. Ya, kita sudah ada melalui forum rapat, kita sudah mengeluarkan surat edaran bersama Forkopimcam. Jadi 3 ini bertanda tangan, ya. TNI, Polri, dan pemerintah kecamatan itu sudah berjalan beberapa bulan. Di situ ada beberapa poin, ya. Tapi yang harus kita garis bawahi adalah izin keramaian itu sampai jam 11 malam, ya. Itu sudah disepakati kemarin. Ada surat edarannya ditandatangani oleh Polsek, Camat, dan Koramil, ya. Tapi dalam kurang lebih 2 bulan ini mungkin perlu ada pengawasan khusus, ya, ditambah lagi ini karena kenapa? Kami melihat terkadang masih ada yang tidak mengindahkan surat edaran tersebut, ya. Tapi ternyata kami selidiki seperti yang disampaikan Pak Kapolres bahwa ketika sudah ada disepakati, jangan ada yang mencoba-coba untuk melanggar dari ketentuan itu. Karena kenapa? Karena kita ini sudah forumkan, ya. Ketika si A memberikan kebijaksanaan, maka saya anggap itu adalah pelanggaran. Karena kenapa? Sebuah pemikiran yang lahir dari forum itu harus sudah dibahas secara bersama-sama. Tidak bisa kita melenceng dari hal tersebut, tidak bisa kita memberikan kebijaksanaan sepihak, ya. Ketika ada yang mau menambah jamnya, ya, jangan hanya satu institusi yang memberikan izin menambah, ya, karena itu lahir dari forum, ya. Misal, mohon maaf, saya ambil contoh pemerintah misalnya. Saya sebagai lurah, saya tidak bisa memberikan kebijaksanaan bahwa ini masyarakat saya silahkan tambah 1 jam. Nggak bisa, karena saya hanya tidak melalui forum, kebijaksanaan saya tidak faktanya sekarang setelah dikonfirmasi masyarakat kenapa lewat jamnya, katanya sudah diberi izin oleh A, sudah diberi izin oleh B.
Seperti itu, Pak. Jadi kami tidak komplain itu, akan tetapi kita ke depannya mau perbaikan. Ya, seperti itu. Kami tidak mau telusuri siapa yang beri kebijaksanaan, siapa yang mau menambah. Ya, terjadi. Ya, tapi saya tidak mau bahas itu lagi. Kita hanya mau perbaikan. Kita tarik garis lurus di surat edaran. Ya, jadi jangan ada coba-coba memberikan kebijaksanaan sepihak. Itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, kami juga sedikit heran. Biasanya surat izin keramaian itu memang sekarang ini tidak ada terbit ya, tapi minimal sebaiknya ada pengantar dari desa kelurahan. Kalau sekarang tidak ada, jadi pemerintah desa kelurahan itu tidak ada tanda tangan sama sekali, tidak ada tanda tangan sama sekali. Ya, hanya masyarakat buat pernyataan, memberikan tebusan kepada camat, memberikan tebusan kepada Koramil, ditujukan ke Polsek. Jadi pemerintah tidak ada apa-apanya, tidak ada tanda tangan sama sekali. Ini mungkin harus kita perbaiki. Ya, ini harus kita perbaiki. Karena kenapa ketika ada masalah, masyarakat datang ke pemerintah setempat. Itu dulu. Karena kunci memang adalah pemerintah setempat yang ada di bawah. Apapun persoalannya, larinya ke pemerintah setempat. Seperti itu. Ya, itu mungkin harus kita garis bawahi. Yang kedua, terkait dengan lalu lintas juga tadi dibahas oleh Pak Kapolres. Ini kita seolah-olah ada pembiaran, ya, pembiaran terkait dengan anak sekolah kita. Ya, yang sering kecelakaan lalu lintas itu adalah anak-anak sekolah kita. Ya, memang belum bisa dapat SIM, ya, belum karena umurnya. Akan tetapi paling tidak kita bisa mensosialisasikan untuk pemakaian helm. Karena kenapa seolah-olah anak sekolah itu sudah menjadi budaya untuk tidak pakai helm. Ya, kami dulu 17 Agustus gabung membina anak paskib. Kita wajibkan anak paskib pakai helm. Alhamdulillah itu bisa dilaksanakan. Ya, saya sempat waktu itu mau juga ke Sengkang. Ini ndreng teh hileku, lo kamal hileng, saya capu hileng nih, nalima nasa anak paskib itu baru mantap. Karena kenapa? Karena kita sosialisasi. Di dalam forum juga pernah saya ungkapkan bahwa ketika kita mau kasih memakai anak helm, kita harus sosialisasi. Minggu ini misalnya kita sosialisasi di tingkat sekolah. Isi sosialisasinya bahwa minggu depan kita akan coba-coba untuk rahasia misalnya sweeping helm. Insya Allah itu efektif, tapi sampai sekarang belum dilaksanakan. Ya, jadi harapan kami daripada ini menjadi pembiaran untuk anak-anak kita, ya, karena ini generasi muda harus kita perhatikan. Sedapat mungkin dari unsur yang terkait, ya. Kalau tidak efektif 1 minggu, kita gunakan waktu 1 bulan untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah bahwa wajib memakai helm. Kalau SIM-nya jangan dulu karena kan memang umur, ya. Paling tidak kalau mau ke sekolah bawa motor minimal pakai helm. Dan kalau tidak pakai helm sebaiknya jangan ini. Ya, itu saja. Ditugaskan anggota secara bergantian berdiri di depan sekolah pagi-pagi itu 2 hari saja berdiri di situ, insya Allah efektif. Ya, itu. Saya rasa cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jadi kami hanya mau perbaikan. Ya, karena ini adalah tugas kita bersama. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan unsur tripikanya yang ada di Kecamatan Belawe ini terkait dengan hajatan. Ini memang hajatan ini Pak, saya kasih tadi sampel di wilayah Maros. Mohon maaf, bukan hanya Maros rupanya yang bisa melakukan kegiatan-kegiatan di luar daripada kesepakatan. Nah, ini melalui Pak Andi tadi. Pak Andi menyampaikan, Pak Kapolres, tidak usah di ini, kita mau perbaikan saja, intinya begitu. Maka aja na bahas kiro lalu begitu nih, kita bahas bagaimana nanti ke depannya. Baik, di sini Bapak-bapak yang saya hormati, yang saya muliakan, luar biasa sini Pak ya. Ini namanya bentuk wujud daripada MOU atau kesepakatan yang dimana di sini unsur tripika lengkap. Ada Pak Camat, Pak Camat barang tentunya membawai lurah dan desa, kan begitu. Ada Pak Lurahnya, ada Pak Desanya, ada Pak dan Ramil,
Padan Ramil Belawa, langsung di sini Pak. Ya, Kapten Andi Agus, ya Andi Gapar, maaf, Gapar Ali, Esos. Dan yang terakhir langsung Bapak Kapolsek Belawa yang sementara menjabat. Nah ini luar biasanya Pak, kesepakatan ini pejabatnya masih menjabat semua, begitu ya. Nah itu. Kalau di Maros kemarin Pak, pahit kan Iro, sudah lama. Bahkan ada Kapolseknya, mohon maaf yang sudah tidak ada lagi. Makanya dilakukan musyawarah atau mufakat kembali. Nah di sini sudah ada poin-poinnya, Tabe. Perlu kita paham bersama ya. Di sini ada tokoh masyarakat, tokoh agama. Tolong nanti Pak Camat melalui unsur pemerintah ini bisa diperbanyak atau disebarluaskan lagi melalui tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Contoh tokoh agama di sini disampaikan mungkin pada saat hari Jumat, di sela-sela itu bisa disampaikan. Tabe pada pengekak ini melalui camata kita hargai begini-begini terkait dengan hajatan, saya akan bacakan kembali. Itu. Ya, poinnya antara lain masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan hajatan diharapkan ke kantor desa dan lurah untuk mendapatkan surat pernyataan. Ini jangan dilangkai ini. Ya, mana tokoh masyarakat, Pak Desa, tapi Pak Desa, pada pengekak Pak Desa, Pak Desa khususnya Pak Desa, tolong perbanyak ini. Ya, harapan ulangi kegiatan hajatan diharapkan, ya. Ke kantor desa kelurahan untuk mendapat surat pernyataan, begitu ya. Yang berikut, tidak diperkenakan menghadiri hiburan berupa apa ini? DJ host musik. Ah, ini DJ host musik ada itu. Ah, ini jangan disalahi Pak. Tidak diperkenakan adanya pesta miras dan obat-obat terlarang. Perlu dipahami ya, kemarin Bapak Kapolda press release langsung di Polda Pak ya, melalui salah satu kabupaten informasi-informasi kita kembangkan. Ternyata ya di kabupaten tersebut khususnya yang ada di Polrestabes Makassar didapatkan barang bukti jenis sabu-sabu cukup banyak, kurang lebih 40 sekian kilo keberhasilan itu. Tidak menutup kemungkinan Pak adanya forum begini ada curhat. Pak Kapolres, nanti Pak Kapolsek kalau ada waktu ada ku tahu begini-begini. Nah, itu maksudnya itu. Enggak ku sepaku-paku Pak. Ya, tidak pantas kalau saya sampaikan di forum. Nanti ada orang yang dengar. Nah, itu bisa. Ya. Karena keselamatan yang memberikan informasi, karena takutnya nanti diketahui oleh orang yang kita mau amankan misalnya. Bisa Pak, ya. Tidak diperkenankan adanya pesta miras, tidak diperkenankan adanya permainan judi dalam bentuk apapun. Acara pada siang hari, nah ini saya bahas ini. Acara pada siang hari sampai dengan pukul 17. Ini aturannya dimulai jam berapa ini? Dimulai jamnya, diakhiri jamnya. Dan acara malam hari sampai pukul 23. Malam hari mulai dari jam berapa Pak? Itu orang bisa aja tahu setelah sholat isya. Kira-kira jam berapa itu? Boleh. Ya, 7:30, 7:30. Diakhiri pukul 23. Ini Pak. Apabila surat edaran ini dilanggar, maka akan dikenakan sanksi sosial dengan hukuman dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian edaran ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang ucapkan terima kasih. Yang membubuhi Menge 20 Oktober 2022 Masehi. Ya. Nah, ini tadi Pak Lurah tadi pandai, tolong nanti khususnya Pak Desa ini yang punya masyarakat, tolong ini kita pegang banyak-banyak ini Pak.
Nanti kita sampaikan ke tokoh masyarakat, ke tokoh agama melalui mimbar-mimbar yang ada di masjid misalnya, atau melalui kesempatan-kesempatan yang ada di desa, kita sampaikan ini. Ya, itu Pak, ya. Jadi Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, kita edukasi lagi warga atau kita apalagi namanya himbauan kemari bahwa tolong jangan dilanggar. Ya, siapapun orangnya yang memberikan tadi disampaikan Pak Lurah Pandi itu tidak bisa dijadikan pembenaran. Ya, siapapun orangnya. Saya sudah izin dengan ini Pak, tidak bisa karena ini sudah ada Pak. Ada yang Pak Dan Ramil, komandan kami di sini. Ada yang Pak Kapolsek, komandan kami. Ada yang Pak Camat. Barang tentunya ini tidak langsung tanda tangan ini. Paling awalnya dari masyarakat itu sendiri, betul ya? Melalui tokoh masyarakat atau tokoh agama. Ada keluhan, Pak, itu kalau hajatan nih Pak, aduh kasihan, sampai pagi misalnya. Itu di Maros itu hari begitu Pak, sampai jam 2 pagi. Akhirnya saya patroli terus. Nah, alhamdulillah sekarang di Bantimur itu tidak ada. Jadi acaranya narubah acara pagi sampai sore. Kalau malam Pak Kapolres cepat sekali waktunya, itu cocok nih. Rumah mungkin paling pagi sampai sore. Itu karena keluhan masyarakat adalah malam hari karena DJ. Nah, untuk itu Pak Kapolsek ya tolong komunikasi lagi dengan Kasat Lantas, berdayakan lagi namanya PKS-nya itu, patroli keamanan sekolah. Di Maros sudah ada itu Pak, PKS, patroli keamanan sekolah. Bagaimana tidak mungkin itu anak sekolah kasih bentuk itu tilang misalnya sama temannya, tidak mungkin. Jadi tugasnya misalnya anak sekolah itu napotoi ini Pak polisi tadi yang melanggar ya. Nah, biar juga merasa dia diawasi, atau bahasanya takut nggak saya ada yang temanku anak PKS di situ. Kalau tidak pakai helm Kak, bisa kena foto. Nah, sampaikan nanti sama Pak polisi. Misalnya begitu, misalnya. Karena tadi tujuannya Jumat Curhat ini, itu tadi Pak Kapolres, Pak Kapolsek membuka jaringan atau akses seluas-luasnya kepada masyarakat. Ya, karena yang punya masyarakat ini adalah Pak Bupati, yang punya masyarakat ini adalah Pak Camat, Pak Lurah, Pak Desa khususnya itu. Bisa paham? Apa tugasnya polisi itu tadi saya sampaikan, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Terakhir itu penegakan hukum Pak. Oke Pak Kapolsek, tolong Kapolres menunggu aksinya. Tadi ada bisik-bisik dari Pak Camat, Pak Kapolres. Ini lihat ini kabupaten tetangga, orang Sidrap, begitu ya. Tapi kita jangan Pak, jangan menyerah. Betul, aset negara adalah apa? Aset negara yang paling utama adalah itu anak-anak itu, generasi itu. Ya. Makanya sekarang perang itu Pak bukan menggunakan lagi bom nuklir, bukan menggunakan kimia, menggunakan apa? Teknologi. Izin keramaian ini adalah harus ada pengantar atau rekomendasi dari kepala desa, lurah, Kekoramil, camat, baru terakhir Kapolsek. Tujuannya, tapi bapak-bapak untuk ketahui, kalau sudah disampaikan ada begitu, tidak boleh diam. Itu pemberitahuan secara tertulis, tujuannya supaya kita hadir di sana. Kita tahu bahwa ada izin keramaian di Kelurahan Macero. Jadi semua yang mengetahui aparat itu turun untuk memonitor, mengamankan. Itu tujuannya, bukan hanya dibuatkan secara tertulis. Kedua, waktunya benar itu sesuai aturan undang-undang adalah sampai dengan batas jam 11. Tapi kalau kesepakatan yang kita buat oleh Tripika bisa 11 dihentikan, karena yang penting kesepakatan itu tidak melebihi melanggar aturan atau undang-undang di atasnya. Kenapa bisa jam 9, jam 10 itu tergantung daripada pemerintah tempat di sini. Manakala melihat kalau umpamanya jam 11 ke atas kerawanannya sudah tinggi, orang banyak konsumsi narkoba, minuman keras, jadi boleh. Dan kesepakatan itu adalah juga aturan Pak, ada sanksinya, sanksi sosialnya bisa. Jadi sekali lagi nanti gini, izin Komandan, kami akan memang buatkan nanti format
nanti secara umum nanti Kabupaten Wajo bahwa mekanisme penerbitan izin itu begini. Halo, ada begini ceritanya Pak. Ada masyarakat saya datang ke kantor saya meminta dokumen, sedangkan dokumen yang diminta itu Pak dokumen negara, rahasia negara. Saya tidak kasih Pak, saya dilapor kejaksaan, inspektorat, tipikor, sampai sekarang 2 kali saya ke Makassar Pak di sidang, gara-gara ini era keterbukaan. Jadi ya, mau maaf Pak, apa masalahnya itu? Dia minta Pak dokumen sama saya. Dokumen apa? Dokumen RAB Pak dengan IPJ, itu termasuk rahasia negara Pak. Saya tidak kasih Pak. Siapa yang minta itu? Masyarakat saya, mahasiswa Pak. Oh begitu ya. Terus lanjut ya. Saya 2 kali ke Makassar Pak disidang gara-gara dia. Disidang. Minggu lagi akan datang lagi saya dipanggil lagi Pak. Bagaimana? Gara-gara ini keterbukaan. Di mana dia sidang Pak? Di Makassar Pak, di Gubernuran, di Kominfo, Komisi Kominfo. Oh. Dia lapor di pertama di kejaksaan Pak sudah selesai, tipikor sudah, inspektorat selesai, Kominfo lagi. Gara-gara ini Pak keterbukaan. Dan saya minta kepada Bapak disampaikan kepada atasan karena ini mempersulit kita di bawah Pak. Sekiranya itu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu. Dan didampingi oleh unsur pemerintah setempat. Oke, tugasnya mengawas, ya. Misalnya kita sampaikan tadi mahasiswa, apa tugasnya? Seperti apa dia tugasnya itu? Nah, setelah dia mau dapatkan, misalnya, mohon apa itu? Kan begitu. Jadi sini mohon maaf Pak Camat, apabila ada itu nanti berjenjang. Tolong juga komunikasinya jangan terputus, harus aktif Pak Camat, langsung sampaikan Pak apa namanya nih? Pak Kapolsek, ya. Jika ada maksud ke depannya lagi Pak Desa tidak ada ya yang mengalami mohon maaf nasib yang sama. Bisa dipaham? Ya, karena ini memang menghambat. Bayangkan itu Pak kalau dipanggil ke Makassar. Wih, waktu di sini ke Makassar itu kan luar biasa Pak. Minimal mak beni tahu Pak Krodi. Misalnya undang jam 9 pagi di mana? Di Gubernuran. Nggak mungkin pagi di sini berangkat Pak. Mabok itu. Bisa jadi kita berangkat siang atau sore bermalam. Persiapan lagi. Nah, itu maksud saya di situ. Maksudnya Kapolres Pak Camat ya. Tolong dikomunikasikan dengan baik ya. Bahwasanya memang penyampaian aspirasi itu dilindungi oleh undang-undang. Namun ada tempatnya. Ada dia punya ketentuan-ketentuan yang mengikat sesuai dengan aturan undang-undang juga. Ya, tidak juga serta merta saya ini Pak. Ya, saya pelajar dari sini mahasiswa mana punya Pak? Nah, seperti itu. Dipik bagi Pak. Bapak ada apa namanya ini? Ada ini siapa? Kan begitu. Tugasnya di mana Pak? Maksudnya di lembaga apa misalnya begitu? Seperti apa ini Pak? Kita mau cari informasi ini, maksudnya elo diaga ya, kan begitu. Nggak bisa dipungkiri, khusus Pak Desa, bapak-bapak punya program dan didukung oleh anggaran, ya. Ada elemen-elemen masyarakat termasuk LSM dan lain-lain itu mengawasi. Sama di Maros kemarin Pak, ketakutan semua kepala desa itu. Didatangi LSM begini-begini. Saya bilang profesional bagi saja. Mana anunya itu papannya, ini proyek ini, silakan. Kalau mau didalami nanti hubungi pihak yang berwajib.